So, halo semuanya dan langsung aja ya. Jadi di video kali ini gue dapat request nih dari Iqbal, salah satu ya bisa dikatakan salah satu penonton setia gue juga di live streaming ya. Jadi Iqbal ini kan minta tolong buatin racikan Kokris di budget 4 jutaan pakai i3 12100F, budgetnya 4 juta. Jadi untuk pilihan utamanya gue pakai i3 Gen 12 atau i3 12100F. Ini wajib pakai VGA eksternal di budget 1.249.000 ya. Jadi untuk spesifikasinya ini, pertama tuh kita mesti tahu dulu untuk motherboardnya itu kita harus pakai yang soketnya LGA 1700. Mungkin buat teman-teman yang masih awam banget, bahkan ada yang motherboardnya soketnya apa, prosesor soketnya apa, asal jeplak beli, yang penting Intel atau mungkin yang penting AMD. Jawabannya kamu mesti menyesuaikan sama soket motherboardnya dan juga dari BIOS motherboardnya juga. Anyway, ya. Untuk RAM juga anyway, ini kan RAM-nya memakai DDR4 dan juga DDR5. Tapi untuk 4 jutaan nggak mungkin pakai DDR5. Jadi gua ambil pangkas pakai DDR4. Ya, ini nih memori supportnya DDR4 motherboardnya. Berarti lu wajib beli RAM yang DDR4. Begitupun sebaliknya, motherboardnya DDR5 ya lu beli RAM yang DDR5. Gitu. Ya, udah 4 core 8 threads. Tadi gua udah bilang, jadi dia wajib memakai VGA eksternal karena dia nggak ada GPU-nya seri F. Ya. Dengan DDR4 speednya di 3200 mega transfer per second, frekuensi 3,3 up to 4,3 ya. Bisa di overclocking nggak bang? Jawabannya nggak bisa. Ya, jadi ini multi pillar ya, multi pillar. I don't know how to say it. Ya, no, jadi nggak bisa di overclocking. Tapi kadang ini gue selalu tekankan ya, jadi buat tambah wawasan juga ke teman-teman. 3,3 up to 4,3, turbo clock itu 4,3. Berarti apa kok Chris? Berarti ya cuma bisa ditingkatkan performance-nya ke 4,3. Ya, kalau overclocking itu misalkan 4,3 nih, kita lewatin lagi ke 4,6 misalkan, itu namanya overclocking atau melewati dari batas limitasinya. Ini sering banget gue bilang sih. Crystal ya kan, mungkin kalian udah pada hafal sekarang. Ya. Habis itu untuk VGA-nya gue ambil Furion GTX 750 Ti. Ini VRAM-nya 4GB DDR5 128 bit ya, dari brand Furion. Lanjut, ini gue buat singkat aja. Di harga 845.000 udah berapa tuh? Jadi udah sekitar 2 juta nih. Motherboard ya. Kok Chris, kalau lo ambil Biostar sih, kan lu biasanya sarannya ASRock, Asus, MSI atau Gigabyte. Gini, Biostar itu sebenarnya kalau secara kualitas PCB-nya Biostar sama ASRock tuh masih bisa gue katakan masih 11-12 lah, atau masih sama lah. Makanya gue masih prefer ambil Biostar pun gue rasa sih masih fine-fine aja ya. Pakai Biostar H610MHC ya, DDR4 di LGA 1700, ambil Biostar. Kalau mengingat budgetnya, jadi gue ambil Biostar, RAM-nya DDR4. Habis itu untuk RAM-nya sendiri gue ambil Clef DDR4. Ya, ini di harga 312.000, 2x4 GB ya. Bang Chris, kok RAM-nya kecil banget bang? Kan bisa ambil yang 2x8 GB bang. Nye, pusing kepala gua. Ya, menurut gua ini budget mepet banget. Dia metalongnya 4 jutaan nih, 4 juta pakai i3 Gen 12. Gue coba usahain aja sebisa gua dan semampu gua. Jadi ya, motherboardnya juga pakainya H610M seri H. Habis itu juga VGA-nya pakai GTX 750 Ti. Gue rasa masih oke punya lah. Pakai i3 12100F. Ya. Jadi RAM-nya ambil yang 2x4, which is masih jalan di dual channel ya. Ya kayak gini lah. Clef tuh dari salah satu brand dari Korea anyway, buat teman-teman yang belum tahu ya. Untuk SSD-nya Bang Chris, lu saraninnya apa Bang Chris? Lu bisa lihat sendiri. Jadi untuk SSD-nya ini gue saranin ambil Vigen Platinum di budget 256 GB. Platinum itu kalau ngomongin SSD, ini ada SSD Platinum sama SSD Rescue. Ya, Rescue itu masih di bawahnya. Harganya bisa sekitaran, bedanya tuh hampir cepet lah ya. Harganya bisa beda hampir 100.000 nih kalau kita bandingkan antara 346.000 sama 255.000, beda 9.000 ya. Kalau budget lu mepet banget ya lu bisa ambil yang 256. Cuma gue tetap menyarankan ambil yang Platinum, itu akan lebih better jatuhnya. Untuk casingnya sendiri gimana kok Chris? Nah, casingnya gue rasa lu ambil ini aja. Ini kan power supply-nya 500 watt, tapi nanti power supply terpisah ya. Ini gue nggak bakal pernah mau pakai power supply bawaan casing. Gue pernah iseng dan anyway motherboardnya kena. Gue pernah iseng juga anyway. Motherboardnya MicroATX ya. Jadi dia udah support MicroATX. Jadi di sini kan lu mesti tahu juga nih apakah motherboardnya support atau enggak. Ini kan MHC nih. Ini M itu biasanya kalau ada H610M itu biasanya MicroATX gitu. Jadi, dan terakhir adalah power supply-nya. Bang Chris, lu kok masih ambil FSP nih, Hyper Pro nih? Kan lu bisa tekan lagi power supply-nya lebih murah lagi. Ya, sebenarnya gua nggak paling, kalian mungkin yang udah ngikutin gue dari lama atau ngikutin gue dari live streaming udah sering banget. Gua adalah tipikal orang yang paling nggak mau tekan budget di power supply. Paling nggak mau, lu nggak peduli deh, lu mau debat sama gue, bodo amat deh. Ya,
gue selalu cari aman. Power supply itu menurut gue jantung komputer. Lu nggak mau kan rakit PC cuma modal maksa-maksa, endingnya tuh power supply-nya kena, tarik MPK kemana-mana gitu loh. Ya, gue kasih tau demi kebaikan kalian juga. Gue nggak mau sampai kalian nangis bombay gitu loh. Ya, FSP Hyper Pro 550 80+ bronze lo ini lo. Lo mau upgrade VGA-nya lagi misalkan dari GTX 750 Ti nih. Tadi kan gue saranin GTX 750 Ti. Lo bisa saran lagi, misalkan lo mau ambil misalkan GTX 1650 Super misalkan, masih monggo silahkan, nggak usah upgrade power supply, gue masih berani itu. Ya karena power supply-nya juga dari segi brandnya masih oke nih. Terus kalau ditolak berapa harganya? 4,6 juta. Ya, cuma kalau misalkan lo mau tekan budget lagi bisa sih. Mungkin SSD-nya pakai yang 256 dulu, dikurangin lagi nih, kurang lebih dikurangin berapa tadi? 246, biasanya 90.000 deh. Oke, habis itu juga nih mungkin habis SSD dikurang. Kalau casing kayaknya casing udah bingung sih mau kayak gimana lagi ya. RAM misalkan, ini kan 312.000 nih. Lihat satu keping deh. Kalau misalkan satu keping berapa bisa? Misal kita kurangin 130 deh misal ya. Satu keping deh jadi 4,4 atau 4,3 misalkan. Ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah racikan PC ini worth it atau enggak di budget? Let's say tadi kan 4,6 ya. Itu kalau ditekan banget let's say jadi 4,4 atau 4,3. Gitu aja. Ya, oke. So, gue rasa videonya gue buat sih simple aja. Ini gue buat teman-teman mungkin yang pengen rakit komputer di budget let's say 4 jutaan lo pakai i3 Gen 12 dalam DDR4 lah ya. Paling untuk racikannya sekali lagi bakal gue kasih tahu. Pertama untuk prosesornya pakai i3 12100F, VGA-nya pakai GTX 750 Ti, motherboardnya pakai Biostar H610MHC ya, ini Biostar. RAM-nya sendiri gue ambil dari Clef DDR4 ya. SSD-nya gue ambil dari yang Platinum ya, yang Platinum yang secara kualitasnya pasti lebih baik dong ya. Oke, ambil yang Platinum. Oke, gue ambil yang Platinum ya. Oke, ini yang Rescue nih, ini yang Rescue, ini yang Platinum. Oke, lanjut. Untuk casingnya gue ambil yang standar. Mungkin casing teman-teman bisa cari yang lebih mahal, mungkin up to you ya. Cuma gue tekan budget banget di sini, so gue ambil yang ini. Sama power supply 591.000. Gue nggak mau toleransi soal power supply. Bodoh amat lu mau katain gua apa kek. Dasar lu bang, begini lu bang ya. Bodoh amat, power supply penting. Ya lu mau bilang gua apa kek. Power supply gua selalu menyarankan cara yang terbaiknya gimana. Ya, gue yakin teman-teman semua techtuber pun kalau ngomongin power supply sebisa mungkin kalau bisa bagus sekalian gitu loh ya. Kalau misalkan tapi gini, bisa juga techtuber itu menyarankan power supply kentang kalau misalkan spek komputer lu tuh bapuk banget. Gitu, misalkan gimana bang Chris? Misalkan lu cuma pakai 8400 misalkan, 8400 Intel nih, lu pakai GT 210 nih, lu pakai power supply yang rada kentang, gua masih berani gitu. Kalau speknya kayak begini pakai power supply kentang, repot lu urusan nanti, bisa kemana-mana ya. So video sampai sini dulu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video TWB selanjutnya. So see you later, bye bye, ciao, thank you. Mwah.